Gitu. Nah, di sini ya, jadi kita bisa lihat di sini larutan, ya kalau kita lihat dari komposisinya, larutan itu terdiri atas pelarut dan zat terlarut. Jadi ada yang melarutkan dan ada yang terlarut, ya. Ini di situ. Jadi ada yang melarutkan dan ada yang terlarut. Nah, kita lihat di sini, yang di dalam sendok ini adalah zat terlarutnya. Ya, yang di sendok ini adalah zat terlarutnya, sedangkan ini yang di bawah ini adalah pelarutnya. Nah, untuk pelarut itu sendiri dia tidak mesti air ya. Pelarut itu nggak harus selalu air. Nah, jadi dia bisa bisa yang lain-lain gitu ya. Banyak pelarut. Nanti kita akan pelajari pelarut itu apa saja gitu yang bisa melarutkan. Jadi di sini kita lihat, nah ini ya. Ini pelarut. Nah, di sini partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Nah, ini kenapa disebut dengan homogen tadi. Ya, tadi makanya ada menyatakan larutan itu campuran homogen. Ya, karena kalau sudah dilarutkan, antara larutan dengan pelarut itu sudah nggak kelihatan lagi. Ya, sudah tidak terlihat lagi. Nih, ada contohnya di sini ya. Nah, ini. Ya, di sini kita lihat bahwa zat terlarut itu komponen minor. Artinya dia jumlahnya selalu lebih sedikit. Ya, jadi jumlah yang lebih banyak itu adalah pelarutnya. Ya, jumlah yang lebih banyak itu adalah pelarutnya. Jadi jangan dibalik ya. Nah, yang zat terlarutnya itu biasanya selalu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang pelarutnya. Nah, ini contohnya ini adalah gula gitu ya, gula. Nah, ini bagaimana kita melarutkan gula itu ke dalam air. Pernah lihat gula? Saya khawatir ada yang belum pernah lihat gula di sini. Ada yang belum pernah lihat gula? Sudah lihat, Bu. Sudah, Bu. Tiap hari. Sudah. Oh, tiap hari ya. Ya, berarti hidupnya normal ini ya, konsumsi gula. Nah, jadi ini kan kalau bikin minuman, entah itu teh atau apa gitu ya, minuman yang standar aja lah, teh misalnya gitu ya. Nah, itu kan ketika kan mencampurkan gula, kan masukkan gula ya, dari sendok masuk ke dalam gelas. Nah, setelah diaduk gitu ya, setelah gulanya semua larut, masih kelihatan gulanya enggak? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak kelihatan lagi gulanya? Karena itu, Bu, sudah membaur dengan pelarut itu, Bu. Ya, karena sudah homogen ya. Sudah menjadi Ya. homogen dengan larutannya. Ya, jadi gula dengan air sudah menjadi sistem yang homogen. Ya, jadi sudah tidak kelihatan lagi yang mana pelarut, yang mana yang terlarut. Nah, ini konsep dasar ya, konsep dasar dari larutan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada, lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya, langsung aja ya. Nah, ini proses pelarutan. Ini bisa pelarutan sistem cair-cair. Ya, pelarutan sistem cair-cair. Nah, pelarutan sistem cair-cair itu berarti zat terlarutnya cair, pelarutnya juga cair, ya sama-sama cair. Nah, di dalam sistem pelarutan cair-cair ini berlaku prinsip like dissolves like atau like dislike, bisa kalau kalian sering dengar ya, like dislike, suka tidak suka. Nah, di sini yang suka itu kalau dia polar, ya larut dalam pelarut polar. Kemudian yang non polar itu juga larutnya dalam pelarut yang non polar juga. Ya, jadi polar dengan polar, non polar dengan non polar. Nah, itu jadi polar hanya suka dengan yang polar, non polar sukanya dengan yang non polar. Bagaimana Bu kalau polar dengan non polar kita campur? Ya, dia tidak akan larut. Ya, dia tidak mau melarut. Kecuali kalau yang polarnya ini tingkat kepolarannya tuh sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Contohnya seperti kloroform. Ya, kloroform itu sebenarnya masih kategori polar, tapi kepolarannya sangat kecil. Kecil sekali. Ya, sehingga dia masih bisa melarut dengan yang non polar. Nah, kalau air itu contoh ya, contoh senyawa yang dia sangat polar. Ya, air itu sangat polar sehingga dia tidak akan
larut dengan senyawa-senyawa yang nonpolar. Nah, kalau tadi senyawa polar contohnya air, yang nonpolarnya contohnya adalah minyak, minyak atau lemak. Kan ada nggak pernah mencampurkan minyak dengan lemak? Minyak dengan lemak, minyak atau lemak dicampur dengan air. Ada yang pernah mencoba mencampurkan itu? Pernah. Hasilnya gimana? Bercampur? Pernah, Bu. Bisa membaur, Bu. Nggak tercampur, Bu. Tidak homogen. Bisa homogen? Iya, Bu, dia di lemak. tidak bisa, Bu. Ya, tidak bisa homogen. Jadi kayak apa bentuknya kalau dia tidak homogen? Bentuknya minyak di atas air, Bu. Minyak di atas, air di bawah. Kenapa bisa minyak di atas, air di bawah? Karena mungkin minyak lebih ringan, Bu, Apanya yang ringan? masanya. Masa apa? Kok panjang betul pertanyaannya ya? Ya, masa jenisnya ya. Masa jenis. Jadi harus lengkap. Karena kalau kita hanya bilang massa itu bisa jadi berat molekul, ya kan? Karena kalau dari berat molekulnya minyak itu lebih berat dibandingkan dengan air. Kalau dilihat dari berat molekulnya. Nah, tapi kan sini kita bahas dalam massa jenisnya, ya. Jadi massa jenis air itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis minyak. Nah, makanya minyaknya selalu ada di atas, airnya di bawah. Kalaupun kita goncang gitu ya, kita goncang gitu sampai sekilas kita lihat seperti tampak homogen. Nah, tapi nanti ketika kita diamkan kembali, dia kembali lagi tidak homogen, ya kembali lagi tidak homogen ya, kembali memisah lagi. Nah, itu karena air bersifat polar, sedangkan minyak tadi bersifat non-polar. Nah, terus contohnya apa yang polar dengan polar, non-polar dengan non-polar gitu ya. Nah, kalau non-polar, jadi minyak itu dia larutnya kan dengan yang sesama non-polar ya. Contohnya non-polar itu misalnya karbon tetraklorida, ya, CCl4. Karbon tetraklorida. Nah, itu contoh salah satu pelarut yang non-polar. Kemudian kloroform. Nah, kloroform tadi tadi saya bilang ya, meskipun dia kloroform itu CHCl3 ya. Nah, meskipun kloroform ini dia sedikit polar, dia hanya sedikit ya, sedikit polar. Nah, dia masih mampu melarutkan senyawa-senyawa yang non polar. Ya, atau ya ini untuk yang cair dengan cair ya. Jadi diingat cair dengan cair ini berlaku bahwa larutan polar hanya bisa larut dengan yang sesama polar. Ya, begitu juga non polar. Nah, kemudian yang kedua, ada juga pelarutan padat cair. Nah, kalau pelarutan padat cair tadi contohnya seperti gula tadi ya. Gula kan padat ya, kemudian dicampurkan dalam air atau dilarutkan dalam air. Nah, itu contohnya padat cair atau garam. Nah, itu bisa juga ya. Garam. Tuh contohnya. Oh ya, kalau misalkan sirup. Sirup ya. Ya, contoh misalkan sirup merek X. Nggak usah nyebut merek gitu ya. Ya, misalkan ada sirup rasa mangga gitu, kemudian kita larutkan dalam air. Nah, itu berarti masuk sistem pelarutan yang mana? Cair-cair, padat cair, atau gas cair? Cair-cair. Cair-cair. Ya, cair-cair ya. Larutan cair-cair. Ya, betul sekali. Ini ada yang tinggal di sekitar Tarakan? Di sini? Yang posisinya lagi di Tarakan? Banyak ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Bu. Banyak. Enggak padam listrik tempatnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, jadinya tempat saya aja berarti yang padam listriknya ya. Ntarlah saya cek dulu ya. Siapa yang dangdutan? Ya, oke. Kita kembali lagi ya. Nah, di sini kita lihat
Ya, tadi padat cair, tadi sudah ada contohnya ya, cair-cair sudah, padat cair sudah. Kalau gas cair, nah yang gas cair ini apa? Larutan gas dengan cair. Ada yang bisa menyebutkan contohnya gas dengan cair? Larutan gas, ya, gas yang larut dalam Kalau cairan. kalau macis gas, Bu, itu termasukkah? Kenapa? Macis gas, Bu. Macis gas, dia larut dalam apa? Korek api, Bu. Korek api. Bentar ya. Maaf nih ya, saya nyambil ini. Kalau korek api itu kan sebenarnya dia bahan bakar kan ya? Bukan itu contohnya, bukan. Yang lain? Ada lagi contoh yang lain? Apa kira-kira contohnya? Kapur barus Kapur barus. menjadi suatu bau. Kapur barus menjadi gas. Oh, itu namanya peristiwa Iya, menyublim. Peristiwa menyublim ya. Coca-Cola, Bu. Oh, kalah. Coca-Cola bisa nggak masuk? Gasnya gas apa? Kalau menghasilkan gas, iya. Kalau menghasilkan gas ya. Ya, jadi contohnya gini. Kayak di perairan. Ikan itu perlu oksigen enggak? Perlu gas oksigen enggak dia? Untuk hidup. Halo, halo? Bu. Ya, ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ikan tadi? Dia butuh oksigen enggak? Di dalam perairan itu, dalam air. Ada yang bisa bantu jawab? Siapa? Lisda? Ya, Bu. Siapa tuh? Martoni? Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu jawab? Ikan butuh oksigen enggak untuk hidup? Butuh, Bu. Butuh. Butuh. Nah, berarti di dalam air ada oksigen enggak? Gas Ada, Bu. oksigen. Oksigen terlarut. Nah, ada oksigen terlarut dalam air. Nah, artinya itu contohnya ya, salah satu contoh berarti kan di dalam air ada gas ya, ada gas. Namanya gas oksigen salah satunya ya. Tuh, berarti tahu sudah ya, itu salah satu contohnya. Sebenarnya banyak ya contoh-contoh lain. Nah, kemudian di sini dari diskusi kita tadi bisa kita simpulkan. Nah, larutan itu apa sih? Nah, ternyata larutan adalah campuran homogen ya, campuran homogen sama seperti dijelaskan Esi tadi ya, terdiri dari ada yang namanya zat pelarut dan ada yang terlarut. Nah, yang terlarut ini bisa gas, bisa cair, bisa juga padat. Ya. Itu. Nah, sekarang ini. Ada yang bisa bantu saya lagi menjelaskan ini? Ada?
Ya, sudah ya disimaknya dari bagian ini ya. Oke. Nah, di sini kita lihat materi ya, materi secara umum ya, materi secara umum yang ada di sekitar kita gitu ya. Ini sebenarnya dia bisa dibagi menjadi secara umum dibagi menjadi dua, ada zat tunggal dan ada juga campuran. Ya, ada zat tunggal, ada campuran. Nah, untuk yang zat tunggal itu ada yang namanya unsur dan ada yang namanya senyawa. Ya, kalau unsur itu seperti unsur oksigen, unsur hidrogen, unsur emas ya, aurum, Au, kemudian unsur merkuri, Hg, kemudian unsur nitrogen, N, unsur apa lagi? Belerang, sulfur, belerang atau sulfur ya, itu S. Nah, itu unsur. Kalau senyawa, senyawa air, H2O, senyawa amoniak, NH3, ya, senyawa karbon dioksida, CO2. Nah, itu ini yang saya sebutkan yang umum-umum aja ya. Ya mungkin kalian sudah familiar dengan senyawa-senyawa itu. Oke, nah kemudian untuk zat tunggal ini ya, untuk zat tunggal kemudian itu sini kita lihat ya homogen ya. Ya, dia umumnya homogen. Sebelum ke homogen itu deh. Unsur. Nah, unsurnya kan ada logam atau metaloid, ada non logam. Nah, kalau ini kan bisa lihatnya di tabel periode unsur. Ya, lagi-lagi tabel periode unsur ya. Makanya kenapa saya suruh download, kan semua harus wajib punya ya. Kalau kalian belajar tentang kimia, karena harus punya yang namanya tabel periode unsur. Ya, karena di situ kalian bisa lihat ya, unsur yang masuk logam yang mana, metaloid mana, non logam yang mana. Nah, biasanya kalau kita lihat di tabel periodik sebelah kiri itu biasanya logam semua, kecuali hidrogen. Ya, sebelah kiri logam kecuali hidrogen. Sebelah kanan non logam, terutama untuk unsur-unsur golongan 7 dan 8. 6, 7, 8. Ya, itu umumnya adalah non logam. Ya, 6, 7, 8. Nah, nanti kalau sudah antara 3, 4, 5, nah itu ada yang metaloid. Ya, metaloid berarti semi logam. Nah, itu nanti kalian bisa lihat tabel periodik. Makanya kalau download tabel periodik, cari yang dia sekaligus menjelaskan yang mana logam, mana non-logam. Nah, jadi enak lihatnya kan. Nah, kemudian di sini ada homogen. Nah, kita lihat di sini, materi yang homogen itu apa saja? Materi yang homogen itu adalah unsur senyawa larutan. Contohnya unsur itu misalkan unsur materi ya, berupa emas murni gitu ya. Kalau emas murni, berarti kan dia hanya terdiri dari unsur Au saja, unsur Au, berarti tidak ada unsur-unsur yang lain. Ya, atau misalnya kita bakar kayu atau bakar kertas gitu sampai dia menjadi arang gitu ya, kalau sudah jadi putih itu abu ya, abu. Misalkan sampai menjadi arang yang warna hitam, gitu ya. Kalau dia memang homogen, berarti dia hanya mengandung karbon saja, ya, C gitu ya. Atau kalau senyawa homogen contohnya air, ya, dalam satu ya senyawa air atau senyawa apa lagi, senyawa karbon dioksida, nah itu kan homogen, ya. Kemudian larutan. Nah, larutan homogen apa? Contohnya larutan air gula, air garam gitu ya, atau sirup, larutan sirup. Nah, itu kan homogen. Nah, kemudian untuk campuran, campuran ini dibagi lagi menjadi 3, ada larutan, koloid, suspensi. Nah, campuran dia ada yang homogen dan ada yang heterogen. Contoh campuran yang homogen adalah larutan. Ya, jadi larutan itu adalah campuran yang homogen. Sedangkan koloid dan suspensi itu adalah campuran yang heterogen. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan koloid dan suspensi ini? Ada yang bisa bantu saya? Lita? Lita Oktaviani? Oh, Iya, ya Bu. silakan. Ya, silakan. Mungkin Lita masih ingat koloid apa, suspensi apa? Masih ingat? Terlupa ya? Teman yang lain boleh bisa bantu, ya.
Siapa coba? Coba Orpia, mana tadi Orpia? Koloid itu bentuk Ya kenapa? Bentuknya? bentuk campuran dua zat. Dua zat atau lebih gitu ya, boleh lebih. Lalu? Tempat saya baru nyala listrik. Zatnya yang bersifat heterogen, Bu. Namun dia Zatnya? memiliki partikel. Ya, betul, heterogen. Namun Ya, dia memiliki partikel, Bu. Partikel, kalau semua zat ya pasti memiliki partikel. Nah, cuman kalau dia sudah terlarut itu, pas sudah dia dicampur ya, sudah mengalami pencampuran, tinggal partikelnya itu masih terlihat lagi atau tidak, partikel terlarutnya maksudnya ya. Nah, kalau partikel terlarutnya sudah tidak terlihat lagi, itu berarti dia larutan. Tapi kalau partikel terlarutnya masih kelihatan, ya masih kelihatan dengan kasat mata ya, masih kita lihat dengan mata kita, berarti itu namanya koloid ataupun suspensi. Ya, oke. Saya paham maksudnya. Siapa tadi? Atur ya. Atur dan Dita. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, ini perbedaannya ya. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ya perbedaannya. Jadi yang untuk homogen dari segi ukuran itu sudah bisa kita lihat itu ya. Nah, makanya kenapa larutan itu dia kalau sudah zat terlarutnya kalau sudah bercampur dengan pelarut, maka dia tidak kelihatan lagi zat larutnya. Ya, karena dia memiliki dimensi atau ukuran kurang dari 1 nanometer. Ya, kalau nanometer itu berarti lebih kecil lagi dari milimeter ya. Kalau masih ukuran milimeter itu berarti masih kelihatan. Masih bisa terlihat ya. Bahkan itu sudah suspensi Mas ya. Sudah termasuk suspensi. Nah, kalau koloid dan suspensi ini ukuran partikelnya lebih besar. Nah, makanya dia lebih mudah terlihat. Bedanya kan koloid sama suspensi kan sama-sama heterogen. Terus bedanya apa? Nah, kita lihat sih koloid itu dia ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer. Kalau 100 nanometer itu kan dia 10 pangkat berapa? Ada yang tahu enggak ukuran nanometer? 10 pangkat. Jadi di bawahnya milimeter, ya di bawahnya milimeter itu ada yang namanya mikrometer. Nah, berarti kalau mikrometer itu 10 pangkat min 3 milimeter. Ini mili ya, milimeter. Nah, kalau nano berarti itu di bawahnya lagi. Ya, 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 milimeter. Nah, sekarang bedanya koloid sama suspensi meskipun sama-sama heterogen karena dari segi ukuran sudah berbeda. Nah, karena suspensi ini ukurannya lebih besar lagi di atas 100 nanometer, maka dia mengendap. Ya, mengendap. Nah, di sini kalau lihat dari gambarnya ya. Jadi kok koloid itu karena dia ringan ya, tapi partikelnya masih terlihat ya, tapi dia ringan gitu kan, masih ukurannya sedang lah gitu ya. Jadi makanya dia masih melayang-layang atau tersebar merata gitu ya ke seluruh pelarutnya, ya ke seluruh badan pelarut. Nah, sedangkan kalau suspensi, nah dia sangat kelihatan memisah gitu ya, sangat kelihatan dia terpisah antara zat larut dengan pelarut. Ya, jadi suspensi ini bisa dia berada di permukaan, bisa juga dia berada di dasar, ya di dasar perairan. Kalau dia pelarutnya air. Ada yang bisa bantu saya kasih contohnya apa? Kalau larutan tadi kan sudah ya, larutan gula, larutan garam, sirup, itu kan larutan. Kalau koloid ada yang bisa bantu? Contohnya koloid apa? Air sama susu. Air sama susu, ya benar ya. Air susu itu termasuk yang koloid. Jadi susu itu meskipun partikelnya besar ya, ukuran partikel besar, tapi dia masih tersebar merata ya, tersebar merata ke seluruh badan pelarut. Nah, sehingga kita masih bisa melihat gitu ya. Nah, tapi di situ dia ukuran partikelnya sudah
bisa dikatakan sedang gitu ya. Makanya dia tidak mengendap di dasar, tidak mengendap ataupun mengapung. Kalau suspensi contohnya? Air dan minyak. Kenapa? Kalau Air tepung, dan Bu. minyak. Kalau air dan minyak itu tadi contohnya yang polar dengan non polar ya. Jadi mereka tidak melarut. Tidak saling larut. Karena tadi sifatnya air polar, minyak non polar. Ya, jadi itu bukan contoh suspensi. Karena kalau suspensi itu kelihatan partikelnya. Kalau minyak kan tidak kelihatan partikelnya. Nah, terus apa tadi air tepung? Ada yang pernah nyoba larutkan air dalam tepung? Nah, kalau air dalam tepung itu bukan masuk suspensi. Kecuali kalau tepungnya mengendap, nah berarti masuk suspensi. Nah, tapi kan tepungnya mengendap atau melarut? Larut. Larut di kopi. Enggak dua-duanya ya. Jadi dibilang mengendap tidak dan ya, jadi tidak dua-duanya. Jadi mengendap ya, Bu. ya, jadi dia mengendap-endap, melarut juga tidak karena kalau dia melarut seharusnya tidak kelihatan lagi gitu ya, tidak kelihatan tepungnya. Nah, tapi kalau partikel tepungnya masih kelihatan berarti dia koloid. Ya, koloid. Jadi air tepung itu masuk kategori koloid. Jadi karena dia dibilang terpisah dengan pelarutnya, tapi dia menyebar ke seluruh badan pelarut. Nah, kemudian kalau dia dibilang larut pun juga partikelnya masih kelihatan. Nah, makanya dia disebut koloid. Jadi bisa sudah membedakan larutan, koloid, suspensi? Boleh, Bu. Nah, ini contohnya ya. Jadi larutan itu contohnya seperti air gula. Bu, Ya, silakan. misal pembuatan es krim tuh, Bu. Itu termasuk koloid juga kan, Bu? Es krim. Tapi kan dia sudah padat ya. Emulsi dia jadinya, kategori emulsi ya. Ya betul, dia dari koloid juga. Ya, cuma dia dibekukan kan ya. Cuma bentuk fasenya aja dia menjadi fase padat. Ya, dia menjadi fase padat. Iya. Oke, jadi ya, jadi sini yang kita bahas kan yang fase cair. Ya, tapi dia memang betul ya, dia masuk ke koloid. Hanya fasenya aja dia fase padat. Nah, kalau ini kita kan yang contoh saya kasih dia untuk fase cair. Nah, di sini ya. Jadi ini air dengan tepung tadi nih contohnya yang B. Ya, itu masuk koloid, air dengan tepung. Nah, suspensi contohnya air dengan pasir. Ya, jadi coba kalian masukkan pasir dalam air, maka itu kan partikelnya akan mengendap. Ya, partikel-partikel pasir itu akan mengendap. Jadi terpisah. Ya, meskipun kalian aduk, mungkin awalnya keruh ya. Kalau diaduk kita awalnya keruh. Tapi kan kalau kalian biarkan lama-lama di gelas, kita akan biarkan, itu kan lama-lama dia mengendap lagi. Jadi dia tidak selamanya dia bercampur gitu ya. Kayak kalau ini kan, kalau misalkan tepung kalian aduk dengan air gitu ya. Ya itu kan campur ya, sama kayak susu gitu ya. Nah tapi kalau air dengan pasir, kalau kalian biarkan tuh lama-lama dia akan mengendap. Contoh lain, nah ini tadi ya, kopi. Nah kopi pun bisa ya. Ini kopi butai bukan kopi yang tanpa ampas. Ini kopi dengan ampas, ya dengan ampasnya. Ya jadi ampasnya itu suspensi. Ya, oke selanjutnya. Nah sini, kita lihat kelarutan dalam air setiap senyawa. Nah itu ternyata berbeda-beda, gitu ya, berbeda-beda. Nah contohnya sih kita lihat barium klorida dan kalium sulfat menghasilkan padatan barium sulfat. Nah, kita lihat di sini ya reaksi pengendapannya. Ini barium. Ya, barium. Aqueous. Aqueous ini ada yang tahu maksudnya apa aqueous? Aqueous. Ini kan singkatan dari aqueous. Cair. Ya, artinya dia larut ya dalam pelarutnya. Bu. Ya, berarti dia larutan. Ya, berarti kan larutan ini Ba dengan larutan SO4 ya. Jadi barium ini dari barium klorida, ya, sulfatnya ini dari ini kalium sulfat. Jadi dua-duanya sama-sama larutan. Ternyata setelah dicampur gitu ya, dicampur ya atau ditambahkan, dia menghasilkan padatan, kan solid.
solid padatan. Taunya dari mana? Nah, itu barium sulfatnya ini dia mengendap. Ya, mengendap di dasar gelas. Di dasar gelas dia mengendap. Nah, berarti dia menghasilkan endapan barium sulfat. Nah, ternyata cair campur cair atau cair bereaksi dengan cair, ternyata itu bisa menghasilkan padatan. Ya, menghasilkan padatan. Ini contohnya di sini. Nah, kemudian sini barium sulfat itu ternyata dia sangat tidak larut dalam air. Ya, sangat tidak larut dalam air. Jadi bisa kita lihat bahwa ternyata tidak semua zat padat gitu ya, atau tidak semua juga larutan itu bisa larut dalam air. Ya, seperti minyak dengan air itu juga contoh ya, contoh cairan tidak dapat larut dalam air. Atau ini contohnya seperti garam-garaman itu juga sama ya. Nah, ini garam barium sulfat. Nah, dia tidak larut dalam air. Maka tidak semua garam gitu ya bisa larut dalam air. Nah, selama ini kan yang kalian kenal garam itu kan hanya NaCl ya, garam dapur NaCl. Ternyata garam-garaman itu banyak. Ciri khasnya garam-garaman itu adalah pertama dia ikatannya ikatan ionik. Nah, itu pasti sudah ya, ikatannya ikatan ionik. Masih ingat ikatan ionik? Jadi ikatan ionik itu satunya logam, satunya lagi non-logam. Jadi ikatan antara logam dengan non-logam. Ya, itu ikatan ionik. Nah, kalau sudah logam dengan non-logam, nah itu bisa membentuk garam gitu ya, untuk garam. Contohnya tadi NaCl, Na-nya logam, Cl-nya non-logam. Barium sulfat, bariumnya logam, sulfatnya non-logam. Itu contoh. Nah, di sini kelarutan dan hasil kelarutan nanti kan bisa cek, ini salah satu contoh channel YouTube yang saya rekomendasikan ya. Silakan kalian cek akun ini. Ini ada penjelasan tentang kelarutan dan hasil kelarutan. Ini hanya contoh salah satu aja ya. Banyak ya kalau saya lihat di YouTube itu ada banyak. Jadi nanti secara kalian mana yang menurut kalian lebih mudah untuk kalian pahami. Ya, nanti kalian cari sendiri penjelasan lebih lengkapnya. Karena waktu kita terbatas, nggak bisa menjelaskan detail semuanya ya, tentang kelarutan dan hasil kelarutan. Nah, di sini hasil kali kelarutan, kalau dijelaskan secara singkat gitu ya, misalkan larutan A ditambah dengan larutan B, itu menghasilkan larutan C dengan larutan D. Artinya apa? Dalam reaksi kimia, itu pasti akan menghasilkan larutan yang berbeda dari sebelumnya. Itu berarti reaksi kimia. Nah, tapi kalau hasilnya masih sama, ya berarti itu bukan reaksi kimia, itu hanya campuran fisika. Contoh misalnya air gula. Ya, air gula. Gula rasanya apa? Manis, Bu. Manis. Manis, Bu. Responnya lambat ini. Jangan-jangan terpukau. ngeliat Erlenmeyer terpukau gitu. Nah, jadi gula rasanya manis. Setelah dilarutkan dalam air, rasa manisnya hilang enggak? Tetap ada. Enggak, Bu. Tetap. Ya, misalkan satu gelas cangkir, kita masukkan gula 2 sendok. Nah, itu kan rasa manisnya tetap terasa ya, tetap terasa. Meskipun kita hanya menambahkan 1 sendok aja kan masih terasa manisnya. Itu artinya apa? Di situ dia bukan reaksi kimia. Ya, meskipun dalam jadi larutan gula, tapi dia bukan reaksi kimia. Itu baru pencampuran secara fisika. Ya, jadi artinya meskipun gulanya larut dalam air, tapi bukan berarti dia mengalami reaksi kimia. Ya, itu bukan reaksi kimia. Karena apa? Karena reaksi kimia itu pasti menghasilkan zat baru yang sifatnya itu akan berbeda dengan zat sebelumnya. Ya, sangat berbeda. Ya, contohnya tadi seperti reaksi ini tadi ya, barium klorida, kalium sulfat. Nah, ini kan sama-sama larutan ya, larutan. Kemudian setelah dicampurkan ternyata menghasilkan endapan, menghasilkan padatan. Ya, yang tadinya cair dengan cair menghasilkan padatan. Itu kan berarti terjadi perubahan kimia. Ya, kalau terjadi perubahan seperti itu, membentuk senyawa baru ya, sampai menghasilkan senyawa baru yang sifatnya berbeda dengan senyawa sebelumnya, sebelum reaksi, maka itu namanya reaksi kimia. Nah, di sini dari persamaan ini, kalau kita buat kesetimbangannya,
Sini AX, yang maksudnya larutan A ini, ya, sebanyak X, kemudian B, larutan B sebanyak Y. Ya, maksudnya ini masih ingat ya antara koefisien dengan indeks ya. Kalau koefisien tuh ini depan X sama Y itu koefisien, A sama Y, X dengan Y ini indeks. Ya, indeks itu menunjukkan jumlah atom A, jumlah atom B. Nah, kalau koefisien dia menunjukkan apa? Perbandingan tetap ya, perbandingan tetap mol-mol di tiap di tiap spesi ini ya. Atau di tiap zat gitulah biar gampangnya. Ya, dia perbandingannya di sini. Ini koefisien. Nah, kemudian untuk KSP-nya, ya KSP itu tetapan hasil kali kelarutan. Ya, tetapan hasil kali kelarutan. Nah, di sini adalah konsentrasi ya atau kelarutan A dikali dengan B. Nanti lebih mudahnya kalau kalian lihat inilah, lihat contoh soal. Ya, kalau hanya itu aja kan kalian masih bayangkan ini maksudnya apa gitu ya. Nah, nanti bisa kita lihat contoh soalnya. Nah, jadi dari namanya larutan ya, terutama untuk larutan garam, itu ada yang namanya larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Nah, bedanya apa? Untuk konsentrasi larutan yang tidak jenuh, itu pasti konsentrasi lebih kecil dibandingkan dengan jenuh dan juga lewat jenuh. Nanti kalau kalian mau coba, praktiknya kalian coba buat larutan garam. Ya, larutan garam. Airnya 1 gelas, gitu ya, 1 cangkir. Kalau bisa, kalau bikin percobaan, gelasnya yang transparan ya. Gelasnya transparan. Karena kalau gelasnya nggak transparan, ya sama aja nggak kelihatan kan. Susah ngeliat di dalam apa yang terjadi. Gitu ya. Nah, jadi garam, saya 1 sendok, kalian coba aduk. Larut enggak? Kalau masih larut, tambahkan lagi. Tambahkan terus garam sampai dia betul-betul tidak bisa melarut lagi. Nanti ada endapan garamnya di bawah sini. Ya, endapan garamnya. Nah, kalau dia masih bisa melarut, itu berarti dia larutannya masih tak jenuh. Larutannya tak jenuh. Ya, masih ada, karena dia larut seluruhnya ya, dia tak jenuh. Nah, tapi kalau dia sudah mulai ada endapannya sedikit di bawahnya sini ya. Misalnya kan kalian lihat ada sedikit sekali garam di bawahnya sini. Ya itu berarti artinya dia sudah jenuh. Jenuh itu artinya dia sudah tidak mampu lagi melarutkan ya. Si pelarut ini sudah tidak mampu lagi melarutkan seluruh zat terlarut. Ya, air tidak mampu lagi melarutkan garam. Itu berarti dia sudah jenuh. Makanya ada nanti butiran-butiran garam di bawah. Berarti dia airnya jenuh. Nah, kemudian bagaimana yang lewat jenuh? Nah, kalau sudah endapannya makin banyak, ya berarti dia artinya sudah betul-betul lewat jenuh. Ya, betul lewat jenuh. Nah, itu bedanya ya. Bedanya larutan yang tak jenuh, jenuh dengan lewat jenuh. Jadi kalau dia masih larut seluruhnya, itu dia tak jenuh. Tapi kalau sudah dia mulai mengendap, itu dia jenuh. Kalau lewat jenuh itu berarti endapannya udah banyak. Itu berarti dia sudah lewat jenuh. Nah, si larutan jenuh dari zat X, ya ini kita misalkan ya, zatnya namanya zat X, adalah larutan yang dalamnya terdapat zat X terlarut berada dalam kesetimbangan dengan zat X yang tidak terlarut. Nah, ini ya. Jadi larutan itu dikatakan jenuh ketika terjadi kesetimbangan antara zat X yang terlarut dengan yang tidak terlarut. Itu namanya jenuh. Bisa dipahami? Bisa, Ya, jadi Bu. ya oke. Jadi larutan itu dikatakan jenuh kalau terjadi keseimbangan ya, kesetimbangan antara zat yang sudah melarut tadi dengan zat yang tidak larut. Itu berarti dia mengalami jenuh ya. Larutan jenuh. Nah, ini contoh lagi. Untuk membuat larutan jenuh NaCl atau garam tadi ya dalam air dengan suhu 25 derajat Celcius, kita harus menambahkan NaCl dalam air dan mengaduknya terus sampai tidak lagi ya sampai garamnya tadi tidak melarut. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi ya. Kalau kalian ingin membuat percobaan, nanti silakan dicoba di rumah ya. Kayaknya perlu saya kasih tugas kali ini ya. Bikin tugas. Bisa nggak kalian bikin tugas ini? Tugas video, nanti kan videoin, kalian buat larutan garam. Ya, kemudian kalian jelaskan yang mana yang
tak jenuh, jenuh dan lewat jenuh. Bisa? Atau di rumahnya ada yang nggak punya garam? Ada Bu, bisa. Oke, bisa. Bisa, Oke. Bu. Nanti silakan ya videonya nanti kalian upload di YouTube aja kayaknya mudah ya. Nanti kalian upload videonya di YouTube, nanti linknya aja yang kalian kirim. Kirim ke bel. Nanti lewat bel ya. Nah, nanti kalau misalkan ada kendala, Bu, biasanya nanti saya kalau ngasih tugas kan jangka waktunya saya kasih beberapa hari. Jadi kalau misalkan hari ini kalian terkendala nggak bisa upload, ya segera lapor ke saya nanti. Jadi saya ini bisa bantu gitu ya, tahu caranya gimana. Nah, kemudian, nah ternyata larutan jenuh NaCl, ya larutan jenuh NaCl, ini mengandung 36,5 gram NaCl per 100 gram air. Ini baru dia dikatakan jenuh. Nanti kalau kalian mau mencoba, kalau kalian punya timbangan, ya timbangan mamanya ya, suka bikin kue, ya, itu biasanya punya timbangan kan, nanti bisa kalian coba. Ya, jadi kalian timbang 36,5 gram garam, tapi nanti masukkannya sedikit-sedikit, jangan langsung sekaligus. Ya, masukkan sedikit-sedikit, kemudian airnya 100 gram. Ya, kalau air 100 gram itu berarti sekitar setengah gelas kayaknya ya. Nggak sampai 1 gelas. Jadi akan dicoba. Nah, kemudian penambahan NaCl berikutnya ke dalam larutan jenuh, itu tidak akan lagi mengubah konsentrasi larutan. Ya, artinya sudah tidak lagi, jadi kalau misalnya sampai timbul endapan gitu ya, di bawah gelas gitu ya, dan endapan garam, ada garam yang tidak melarut, maka meskipun kalian tambah lagi garam sebanyak-banyak, yang konsentrasi garamnya itu tetap. Ya, konsentrasi garamnya tetap, dia tidak berubah. Jadi misalnya garamnya sudah berapa? Misalkan sudah 40 ppt gitu ya, konsentrasinya 40 ppt. Ya, maka itu tidak akan lagi ini, tidak akan berubah meskipun kalian tambah terus garamnya. Konsentrasinya akan tetap segitu. Contohnya misalkan air laut gitu ya, air laut yang mengandung garam. Ya, jadi meskipun banyak mineral yang masuk ke dalam laut, ya kan konsentrasinya kan tetap segitu-gitu aja. Maksudnya ada range-nya gitu ya, misalnya dia sekitar 38 sampai 40 misalnya ya. Ya, dia akan sekitar segitu itu aja gitu. Meskipun banyak garam, mineral ya masuk ke dalam laut, ya dia segitu-gitu aja. Artinya apa? Dia udah jenuh segitu. Ya, terus sisa garamnya gimana? Ya, dia akan mengendap. Kemudian sebagian, makanya kenapa di laut itu bisa terjadi keseimbangan itu ya, keseimbangan garam. Ya karena di laut pun juga banyak biota yang membutuhkan garam. Nah, jadi mereka tuh menyerap garam, ya garam-garam di air, ya untuk kebutuhan nutrisinya. Makanya garam di laut pun jadi stabil gitu ya. Makanya tadi saya bilang meskipun ditambah banyak-banyak garam itu, dia konsentrasinya akan segitu-gitu aja. Ya, jadi nggak pernah air laut tuh misalnya biasanya 38 naik jadi 100 gitu, nggak mungkin. Ya, karena di lautan pun juga ada ini. Nah, nanti lebih lanjutnya mengenai salinitas gitu ya, kadar garam di lautan nanti akan dipelajari di mata kuliah lain. Ya, kita kembali lagi ke sini. Oke, taruh ya. Ini belum lewat jamnya ya. Sudah lewat jamnya ya? Belum, Bu. 20 menit lagi, Bu. Oh, masih sampai 9.40 ya? Oke, itu masih lama. Iya. Nah, ini konstanta hasil kali kelarutan. Atau KSP ya, KSP. Ya, kalau dari IPA ada asing ya dengan istilah KSP ini. Nah, jadi sini jika satu garam dilarutkan dalam air, maka akan membentuk keseimbangan antara padatan itu berarti sebelum dia dilarutkan ke dalam air. Kemudian dengan ion-ion yang terlarut. Nah, ini contohnya pada larutan jenuh barium iodat. Ya, ini barium iodat. Nah, ini kalau dia sudah menjadi jenuh, ya ingat ya, kalau dia bukan lagi tak jenuh ya, tapi dia sudah jenuh, artinya sudah terjadi keseimbangan. Ya, keseimbangan antara padatan barium iodat dengan ion-ion barium iodat.
Atau bisa dibilang jumlahnya atau konsentrasinya itu sama sudah ya di dalam air. Terjadi kesetimbangan ya. Jadi maksudnya reaksinya itu ya tetap seperti ini. Ya, reaksi, maka ini namanya reaksi reversible, reaksi bolak-balik. Kalau irreversible tuh panahnya satu arah. Ya, panahnya hanya ke kanan. Umumnya hanya ke kanan saja gitu ya. Kalau kita lihat di reaksi kimia kan panahnya kanan. Jadi sebelah kiri itu reaktan, kanan produk. Nah, kalau terjadi kesetimbangan berarti dia reaksinya bolak-balik gitu ya. Nanti barium terionisasi menjadi barium iodat terionisasi menjadi Ba, barium dengan iodatnya. Nah, nanti ini bisa kembali kepadatan barium iodat. Makanya kenapa ada endapan di bawahnya ya. Mulai timbul endapan karena dia terjadi reaksi kesetimbangan seperti ini. Nah, kemudian untuk konstantanya kita lihat sini ya, K itu sama dengan produk atau ion tadi ya, ion-ion. Ya, ion-ionnya ini kenapa kok pangkat 2 iodatnya? Karena di sini dia koefisiennya 2. Nah, jadi pangkatnya diambil dari koefisien. Karena barium ini koefisiennya 1. Ya, tiap koefisiennya kan depan sini ya. Di depan koefisiennya 1, maka dia pangkat 1. Ya, barium 2+. Nah, iodat karena dia koefisiennya 2. Jadi kita lihat ya, iodat karena koefisiennya 2, maka pangkatnya juga pangkat 2. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah apa? Reaktan. Ya, reaktan. Jadi konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan atau rasio ya. Jadi koefisien itu adalah koefisien kesetimbangan. Koefisien kesetimbangan itu adalah rasio antara konsentrasi produk ya, hasil kali konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan. Ya, saya harap kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah produk reaktan gitu ya. Reaktan itu kan reaksi. Reaksi berarti dia sebelah kiri ya. Nah, kemudian produk sebelah kanan. Nah, ini karena dia terjadi kesetimbangan makanya dia rasio, disebut rasio ya, rasio. Jadi rasio itu seimbang. Nah, kemudian konsentrasi zat dalam keadaan padat adalah konstan. Kita lihat di sini. Ini kan kalau dari matematikanya kan yang di bawah tuh namanya apa? Penyebut ya. Penyebut atau pembilang ya? Halo, halo? Ada orangnya? Ya, di matematika ada kan belajar ya, pecahan. Ya, yang di bawah itu namanya pembilang atau penyebut? Penyebut. Ya, di bawah penyebut berarti yang di atas pembilang ya. Nah, jadi kalau ada pecahan seperti ini kan tinggal penyebut dikalikan dengan K-nya ini ya, dikalikan dengan K. Berarti K dikali dengan konsentrasi barium iodat sama dengan KSP. Ya, jadi K dikali dengan konsentrasinya ini tadi ya, atau molnya si barium iodat atau preaksi. K dikali dengan molnya preaksi, maka itu adalah KSP. Atau konstanta hasil kali kelarutan. Nah, KSP sama dengan ya hasil kali ion-ionnya. Ya, hasil kali kelarutan ion-ionnya. Ya, jadi kalau misalkan kelarutan itu kita lambangkan dengan S, ya berarti KSP untuk barium iodat adalah berapa? Sehingga S kali S pangkat 2. Berarti S sama dengan S pangkat berapa? Perlu gak saya oret-oret dulu ya? Ya, aduh, saya udah mahir pakai ini. Ya, di sini misalkan S ya. Ya, kelarutan kita lihat sini misalkan kelarutannya dari barium itu S, kelarutannya iodat juga S. Nah, maka di sini berarti S pangkat 2 ya. Karena dia kan pangkat 2. Berapa hasil kalinya?
S kali S pangkat 2 berapa? S pangkat? Aduh, ini matematika dasarnya nih. Pangkat berapa? Apa karena tulisannya terlalu jelek ya? 3. S pangkat? Oke, apa nih kita mau lanjut kalau matematika dasarnya masih seperti ini? Ayo, siapa yang bisa? Jadi, oke, saya ulangi ya. Jadi kita misalkan ya, kelarutan itu kan lambangnya S. Ya, kelarutan itu lambangnya S. Nah, jadi kelarutannya si Ba, kelarutannya barium, itu S. Kemudian kelarutannya iodat, itu S pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena kita lihat di dalam reaksi tadi kan koefisiennya 2. Ya, koefisiennya si iodat kan 2. Makanya di sini berarti kelarutannya juga S pangkat 2 untuk kelarutannya iodat. Nah, sekarang kalau KSP atau konstanta hasil kali kelarutan itu sama dengan kan hasil kali dari kelarutan masing-masing ion. Ya. Ingat ya, konstanta hasil kali kelarutan atau KSP itu adalah hasil kali dari kelarutan masing-masing ion. Nah, jadi kalau kelarutan itu dilambangkan dengan S, nah berarti kan kelarutannya Ba ini 1S, kelarutannya atau S pangkat 1 ya, S pangkat 1, kemudian kelarutannya iodat itu S pangkat 2. Ini pangkat itu dilihat dari koefisien. Nah, sekarang S kali S pangkat 2, berapa hasilnya? S pangkat 3. Iya, benar. Ya. Dari tadi saya tunggu-tunggu. Aduh, kenapa 3-nya nih? Nggak apa-apa ya, dianggapnya S pangkat 3 ya. Oke, penting sudah tahu lah. Ini nanti keluar loh di ujian ya. Saya keluarkan nanti di ujian seperti ini. Kalau masih bingung nanti bisa nanti silakan diulang-ulang dicari ya sumber referensi yang lain. Mungkin kan mendengarkan penjelasan saya, aduh bingung Bu ini jelaskannya kurang ngerti gitu. Ya udah silakan kan cari sumber referensi yang lain ya. Atau buka-buka lagi buku kimia SMA-nya atau kalau yang dulu bukan dari SMA ya bisa lah pinjam buku SMA-nya tetangga atau siapapun ya. Nah, sekarang contoh soal. Sini berapa gram barium iodat? Ini 487 ini adalah MR-nya. Ya, gram per mol. Apa? MR atau konsentrasi? Ya, berapa gram barium iodat dapat larut dalam 250 ml air pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, di sini ketahui bahwa KSP atau konstanta hasil kali kelarutannya adalah sekian. Ya, ini konstantanya barium iodat. Pertanyaannya adalah berapa gram yang dapat larut? Ya, berapa gram yang dapat larut dalam 250 ml air? Sudah ada jawabannya. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Kalau saya oret-oret lagi kan nanti kan tahu pusing baca tulisan. Saya belum terbiasa ternyata oret-oret di sini. Ya, pada kesetimbangan ini ya, pada kesetimbangan barium iodat ini tadi ya sama ya, reaksi kesetimbangannya kayak yang tadi. Nah, ini nilai KSP-nya itu sekian. Ingat ya, KSP-nya barium iodat. Nah, itu berarti sama dengan hasil kali dari ion-ionnya. Ya, hasil kali dari ion-ionnya. Berarti hasil kali dari ion Ba dengan ion iodat. Nah, dari persamaan diketahui bahwa setiap mol barium iodat yang larut maka akan terbentuk 1 mol barium 2+. Dengan kata lain, kelarutan molarnya ya berarti dia barium iodat sama dengan barium. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena dia koefisiennya sama-sama 1. Lihat ya koefisien di depannya kan sama-sama 1.
Ya, artinya dia kalau tidak ada tulisannya berarti sama-sama 1 gitu ya. Sedangkan iodat ini kan dia koefisiennya 2. Nah, berarti kelarutan molar barium iodat dengan barium itu sama. Ya, sama. Nah, kemudian konsentrasi iodat 2 kali konsentrasi dari barium. Nah, ini karena lihat koefisiennya ya, lihat dari nilai koefisiennya. Jadi iodat itu 2 kalinya. Ya, kelarutannya itu 2 kali. Nah, sehingga KSP-nya bisa ditulis seperti ini. Ya, oke. Ya, jadi BA ya karena dia 2 kali, di sini kan yang diketahuinya tadi kan BA-nya ya. Karena dia 2 kalinya BA, ya berarti 2 pangkat 2 ya, pangkat 2 kan 4. Sini. Sorry, 2 pangkat 2, 2 kali 2. Ya, 2 pangkat 2. Jadi maksudnya ini kan perkaliannya nih 4-nya nih dari 2 pangkat 2 tadi ya, 4. Kemudian BA-nya sendiri dia pangkat 3. Ya, seperti tadi ya, S3 tadi yang saya bilang tadi ya, S3. Ini pangkat 3. Nah, kemudian hasilnya itu nanti harus 1,5 kali 10 pangkat min 9. Ini sesuai dengan nilai KSP-nya. Hasilnya nanti sesuai ini. Nah, maka nanti dapat diketahui bahwa BA, ya kelarutannya si BA 2+ itu adalah sekian. Kayak apa caranya? Ini kan hitungan matematika sederhana ya. 1,57 kali 10 pangkat min 9 dibagi 4. Ya, dibagi 4 dulu, baru nanti hasilnya di akar 3. Ya, karena lawan dari pangkat 3 kan berarti akar. Ya, akar 3. Tinggal dibalik aja. Nah, kemudian dapat ini. Ya, saya harap kan matematika dasar yang seperti ini sudah sangat mahir ya. Sudah sangat mahir. Kenapa? Karena ini dari akar tuh dari SD. Ya, Meh? Akar SD ya? SD kelas 6 atau kelas 5? Nah, tuh kelas 5 SD sudah belajar akar. Akar pangkat 3, mungkin kalau akar pangkat 3, pangkat 4, mungkin SMP kali ya. Nah, itu. Jadi sudah, saya anggap sudah bisa. Emang kadang bikin bingung tuh karena dia harus menggunakan lambang-lambang ini ya. Kalau kalian bingung dengan lambang ini, anggap aja ini X ya. Jadi dalam kurung BA2+ ini kalian anggap aja 2X. Jadi 4X pangkat 3. Atau ganti dengan S tadi ya, S. 4S pangkat 3. Nah, supaya gampang. Jadi nanti 1,57 kali 10 pangkat min 9-nya dibagi 4 dulu, baru nanti diakarkan 3. Nanti dapatnya 7,32 kali 10 pangkat min 4 molar. Ya, molar. Nah, kemudian kelarutan molar. Kita lihat sini ya, berarti kelarutan molar barium iodat sama dengan kelarutan molarnya barium. Ya, berarti sama dengan 7,32. Ya kan? Berarti sudah terjawab ya. Nah, cuma yang belum terjawab adalah berapa gramnya. Berarti yang harus kita cari adalah massa ini. Jadi maksudnya gini, kita mau buat larutan ya, mau melarutkan barium iodat ini ke dalam air. Ke dalam air. Nah, sekarang pertanyaannya berapa gram yang dicampurkan dalam air supaya dia menjadi jenuh. Ya, sama seperti kalian garam NaCl tadi ya, garam dapur. Berapa gram yang harus kalian tambahkan di dalam 100 ml air, misalnya, atau 200 ml air, sehingga dia menjadi jenuh. Nah, ini sama. Jadi cara nyarinya begini ya. Jadi kalian pertama buat dulu reaksi kesetimbangannya. Yang pertama, terus kemudian yang kedua, lihat perbandingan koefisiennya. Perbandingan koefisien, baru kalian buat perbandingan. Jadi misalnya kelarutan molar barium iodat ini sama dengan kelarutannya barium, karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, kemudian masukkan dalam rumus KSP. Jadi KSP itu kan hasil kali dari kelarutan ion-ionnya. Ya, hasil kali dari kelarutan ion-ionnya. Nah, nanti pakai perbandingan. Dalam sininya nanti pakai perbandingan. Nah, nanti kemudian yang di bawah ini kelarutan molar barium iodat. Nah, ini kembali lagi ke ini ya. Yang pernyataan ini. Kelarutan molar barium iodat sama dengan kelarutan molar barium 2+. Nah, ini. Berarti hasilnya 7,32 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, kemudian sebelum mencari berapa gramnya tadi,
Ya, sebelum mencari berapa gramnya tadi, maka yang harus ini pakai rumus apa nih? Rumus konsentrasi. Masih ingat nggak kemarin rumus molaritas? Molaritas M besar sama dengan mol per volume. Atau bisa juga molaritas yang M besar itu sama dengan gram per mol. Ya, gram per mol kali 1000 per mililiter. Mililiter pelarut. Nah, nanti masukkan aja dalam rumus itu. Ya, masukkan rumus itu. Nah, yang dicari nanti kan gramnya. Ini enggak ada respon, ingat aja Kak maksudnya. Masih ingat nggak rumus molaritas kemarin? Stoichiometry, baru kemarin loh kalian ngerjain soalnya. Masih ingat rumus yang ini? M sama dengan mol. Mol itu gram per mol tadi ya. Gram per mol. Gram per mr. Ya kan? Gram per mr dikali dengan 1000 per ya 1000 per mililiter. Ya, atau mau langsung kalian ubah jadi satuan liter juga boleh. Ya, ini kalau satuannya mililiter. Kalah-kalah tulisan anak SD. Mililiter ya. Ya oke. Jadi tinggal masukkan di sini rumus ini, nanti kalian cari itu yang ininya nah. Gramnya. MR-nya berapa? MR-nya sudah diketahui ini kan 487. Jadi kan nggak perlu ngitung lagi MR-nya berapa. Ya, sudah ada. Nah, nanti dapatnya. Oke, di sini Bu, ini kalau ada satuan milimol. Ya, milimol itu kan berarti dia 10 pangkat min 3 mol. Sama kayak miligram. Jadi menyesuaikan aja ya, kalau di sini pakainya milimol, berarti di sini juga pakai miligram. Hasilnya nanti pakai miligram. Ya, kalau di sini pakai milimol. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Coba nanti kan coba lah. Ini kan mungkin kan ribet kali, bingung lihat ini ya. Nanti kalian coba bandingkan kalau kan pakai rumus ini yang sudah kalian pelajari kemarin. Ya, mungkin kalian ribet gitu kayak pusing lihat ini maksudnya gimana sih Bu dari mana ke mana. Ya udah coba pakai rumus ini nanti. Ya, dari rumus ini kalian cari. Jadi nanti cara masukkannya konsentrasinya berapa? Konsentrasi sudah ada ya ini ya, konsentrasinya 7,32 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian per MR. Ini MR-nya sudah ada 487. Ya, ini MR-nya ada, konsentrasinya ada 1000 per mili. Milinya dari mana? Soalnya kan 250 mili. Yang diminta di soal ini ya. 250 mili. Tapi nggak tahu nih, ini kok dia yang dimasukkannya 500 mili ya. Nanti silakan akan coba ya. Kita ikut soal aja ya, di soalnya kan 250 mili. Ya, nanti coba masukkan 250 mili. Nanti dapatnya berapa? Dicoba ya, dihitung ya. Pakai rumus ini. Nanti kalau kalian nggak coba, nanti kan nggak tahu nanti. Kalau misalkan sudah nyoba, bingung, boleh nanti tanya sama saya. Atau tanya sama teman juga boleh. Ya, siapa tahu temennya ada yang sudah dapat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya nggak paham semua ini. Mohon izin nih Bu. Esi, kenapa? Ya, mungkin nanti kan lebih paham lah kalau sudah mencoba ini ya rumusnya. Coba nanti kalian ini hitung lagi.
Ya, jadi intinya saya hanya jelaskan yang ini aja, tahapan ini aja ya, mulai dari kalian buat kesetimbangannya sampai menghitung berapa kelarutannya ya, kelarutan molarnya. Nah, sampai kelarutannya saja. Nanti selebihnya ini hitungannya sama hitungan stokiometri yang kemarin. Ya, rumusnya ini. Nanti tinggal kalian masukkan aja, nyarinya yang dicari adalah gramnya. Ya, itu sudah matematika sederhana ya. Nanti kita akan. Kenapa saya katakan matematika sederhana? Karena dia masih baru seputar perkalian, pembagian, akar, belum sampai logaritma kan? Belum ada logaritma, turunan dan sebagainya. Nah, itu kan belum. Berarti masih sederhana. Nah, ini terakhir. Sifat koligatif larutan. Di sini tidak saya jelaskan secara rinci, nanti silakan kalian pelajari aja sendiri ya. Dan di ujian pun juga tidak saya keluarkan. Jadi ya saya anggap ini sebagai apa? Pengayakan ya. Ya kalau di sekolah dulu kan ada materi pengayakan. Jadi maksudnya itu materi tambahan, tapi dia tidak wajib gitu ya, tidak wajib untuk maksudnya tidak wajib untuk didalami. Ya, cukup sekedar tahu aja. Penting kan tahu bahwa sifat koligatif larutan itu apa saja sih. Ini ada tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa tekanan osmotik zat gitu ya, itu bisa menggunakan rumus ini. Ya, ini penurunan titik beku dan seterusnya. Nah, ini kenapa tidak saya jelaskan lebih mendalam seperti materi-materi yang lain? Karena kalaupun nanti kalian penelitian, skripsi gitu ya, nanti pada saat kalian akan lulus atau di praktikum di mata kuliah berikutnya ini nggak dipakai gitu ya. Jadi makanya saya bilang sini kan cukup sekedar tahu aja sifat koligatif itu apa. Nah, nanti kalau kalian ingin pelajarinya boleh silakan, itu sangat bagus sekali ya. Misalnya nanti kan mau sebagai nambah pengetahuan, Bu saya ingin mendalami ini, saya mau pelajari, nanti kalian coba aja baca-baca, kalau misalkan setelah baca materinya, materi dari sumber lain ya, kemudian atau dari YouTube gitu kan, wah ternyata ini Bu, ternyata materi mudah, saya masih kurang paham di bagian ini, boleh nanti tanyakan ke saya, nanti boleh diskusi secara pribadi aja ke saya nanti. Ya, jadi intinya ini tidak saya wajibkan kan mendalami ini, tapi cukup sekedar tahu aja gitu ya, tentang sifat-sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan ini pelajari seputaran ini ya, tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Dadah Bu, dadah. Ada, sudah mau cepat selesai ya. Bu, Absensi, silakan Esi. yang tugas tadi Tugas kenapa? belum mengerti dibuat bagaimana? Ya, oh itu. Jadi caranya punya timbangan enggak di rumah? Kalau enggak, Bu. Kalau nggak ada nggak Bu. apa, berarti manual aja, pakai manual ya. Jadi misalnya kalian ambil air setengah gelas lah, tapi gelasnya harus gelas yang transparan ya. Kalian videoin ya, sebaiknya saran saya ya sebelum kalian buat video, mending kan pelajari dulu videonya orang lain yang materinya sama tentang ini, tentang kelarutan. Jadi nanti ketika kalian mempraktekkan mudah gitu ya, sudah ada gambaran. Jadi nanti kalian sediakan air bening ya, air bening bukan air jernih. Apa bedanya bening sama jernih? Kalau air jernih itu biar sirup pun juga jernih kan, biar air sirup pun jernih. Nah, tapi saya maunya air bening, berarti yang tanpa warna itu ya, tidak berwarna. Jadi air bening, siapkan setengah gelas di gelas transparan, kemudian kalian masukkan garam sedikit demi sedikit. Misalkan kalian masukkan pertama setengah sendok teh gitu ya, aduk sampai larut. Tambahkan lagi setengah sendok teh, aduk lagi sampai larut. Sampai dia tidak bisa melarut lagi. Sampai timbul endapan. Ya, sampai timbul endapan. Nah, itu nanti baru berarti dia sudah pada fase jenuh. Udah? Paham? Tugasnya iya, 1 minggu cukup ya?
1 minggu cukup ya? Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Ya. Jadi nanti saya ambil tugas ini sebagai salah satu nilai praktikum. Ya, saya ambil sebagai salah satu nilai praktikum. Jadi nanti ini praktikum sederhana aja, nanti saya akan coba di rumah tentang sifat kelarutan. Ya, materi tentang kelarutan. Oke ya, jadi tambahkannya sedikit-sedikit ya, jangan garamnya langsung kalian masukkan 1 bungkus, jangan. Sedikit-sedikit ya, jadi sedikit aduk, sampai kalian misalkan sudah diaduk-aduk, sudah tidak larut lagi ya, berarti itu dia sudah fase jenuh. Ya, berarti garamnya sudah jenuh, sudah tidak bisa larut lagi. Nah itu jadi prosesnya kalian videoin ya, mulai dari kalian sediakan airnya di gelas, kemudian masukkan, tambahkan garamnya sedikit-sedikit. Bisa ya? Insya Allah. Oke, saya kasih jeda waktu 1 minggu supaya misalnya kalian ada terkendala jaringan kah, atau mungkin terkendala susah koneksi atau susah bingung cara uploadnya, makanya saya kasih jeda waktu agak lama tuh supaya antisipasi itu. Artinya bukan berarti karena waktunya 1 minggu, minggu depan baru kan kerjain. Nah nanti kalau sudah minggu depan kan kita nggak tahu nanti ada kendala-kendala apa ya. Jadi lebih baik kerjakannya di awal waktu. Jadi kalau ada kendala bisa cepat kita atasi. Gitu. Ya, oke. Ibu, Absensis? Ya kenapa? Hikmatun? Tentang PTS Bu bagaimana Bu? Minggu depan Oh ya, minggu Bu, depan untuk PTS ini. ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Minggu depan kita PTS. PTS itu selama tidak ada pengumuman dari fakultas mengenai jadwal PTS, artinya PTS kita sesuai dengan jadwal kuliah. Berarti minggu depan jam 8. Nah, nanti lewat bel, soalnya pilihan ganda dan benar salah. Ya, soal pilihan ganda dan benar salah. Jadi kalian hanya pilih aja, tinggal pilih. Tapi kalau kalian tidak teliti, bisa salah juga ya. Nah, dan soalnya nanti saya acak. Artinya ya mungkin nanti si A nomor satunya apa, nanti si B nomor satunya beda soalnya gitu ya. Jadi soalnya saya acak untuk meminimalisir kecurangan. Ya, karena kita daring gitu kan. Gitu. Berarti sistem paket ya Bu. Sistem paket maksudnya? Kayak paket A, paket B begitu Bu. Oh, enggak. Saya acak aja. Enggak, saya enggak ini. Saya acaknya secara keseluruhan, menyeluruh. Jadi bukan misalnya saya bikin 5 soal untuk paket A, 5 soal untuk paket B, enggak. Tapi saya acak secara menyeluruh. Jadi saya nanti buat soal, yaitu salah satu kelebihannya di BEL, ya saya baru tahu juga ya karena saya baru belajar juga pakai BEL. Jadi kelebihannya tuh kita buat soal sebanyak-banyaknya, nanti misalkan saya buat 100 soal. Nah, 100 soal, nanti dari 100 soal ini akan teracak, nanti kan jawabnya hanya 10 soal yang sudah teracak dengan sistem. Jadi sistem nanti sendiri yang mengacak, bukan saya yang ngacak. Ya, jadi meskipun soalnya saya buat 100, nanti kan jawabnya hanya 10 saja gitu. 10 dari 100. Jadi nanti nggak tahu kalian dapat soal yang mana, dapat yang susah atau mudah. Ya rezeki-rezeki kalian aja gitu kan. Tapi saya usahakan dia bobotnya nggak terlalu jauh lah, bobot soalnya. Maksudnya kalaupun susah jangan terlalu susah gitu, yang mudah jangan terlalu mudah gitu kan. Itu jadi saya buat usahakan seimbang nanti ya. Kayak gitu, jadi sistemnya kayak gitu. Begitu juga benar salah. Nanti misalkan saya buat 100 soal benar salah. Nanti kan jawabnya hanya 10 saja gitu. Nanti 10 dari 100. Berarti kan nggak tahu nanti kan dapat soalnya yang mana. Jadi sistem acaknya itu. Jadi sistem yang acak, bukan saya. Gitu ya. Kenapa saya pilih pilihan ganda dan benar salah gitu? Karena saya bisa langsung buat kunci jawaban dan sistem yang mengoreksi. Jadi saya nggak perlu ngoreksi. Jadi nanti langsung muncul nilainya. Oh, si A benar sekian, si B benar sekian, si C benar sekian. Kan enak saja. Saya cuma capek dibikin soalnya aja. Tapi ngoreksinya nggak perlu ngoreksi. Ya, jadi saya langsung terima hasil. Oke, ada lagi? Jadi selama tidak ada jadwal PTS, berarti besok, minggu depan ke PTS jam 8 ya. Minggu depan jam 8. Lewat bel. Sudah absen semua di bel? Sudah ngisi daftar suara? Daftar suara, Sudah, Bu. daftar hadir? Bu. Sudah. Belum, Oke. belum. Ya, kalau belum ada waktu ya sampai jam 10. Saya kasih waktu sampai jam 10, berarti ada 15 menit lagi untuk
buka bel. Baik, Bu. Oke, silakan. Sudah saya cukupkan. Kalau saya lihat kayaknya hadir semua nih. Bu, Ya, silakan. itu linknya dikirim pribadi atau di mana? Yang Di anu aja, di bel. Oh iya. Nah, makanya kalau bisa bikinnya lebih awal. Jadi kalau misalkan ada kendala, saya bisa cepat bantu gitu ya. Soalnya kita sama-sama masih belajar pakai bel ya. Jadi maksud saya, misalnya Bu, saya mau upload linknya, mau masukkan link di kolom tugas, tapi kok nggak bisa Bu ya, nanti saya bisa cepat bantu gitu. Jadi jangan mepet-mepet di akhir-akhir ya. Oke? Nanti saya buatkan, ini sekarang belum saya buatkan kolom tugas ya, bentar nanti saya buatkan setelah ini. Kalau tidak ada, saya cukupkan aja, nanti waktunya kita sudah lewat 6 menit. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.